Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliezer Herdiansyah dari kelas 1A dengan NIM 2305986. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang landasan historis dari mata kuliah landasan pendidikan, yaitu dosen pengampunya itu Prof. Sofian Iskandar MPD dan Ibu Primanita Soliha Rosmana MPD. Oke, untuk mengefisienkan waktu, kita mulai saja dengan topik pembahasan kita. Yang pertama ada definisi landasan historis pendidikan. Yang kedua adalah tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga sistem pendidikan pada zaman dahulu. Yang keempat ada praktek pendidikan. Yang kelima ada isu-isu problematika dalam landasan historis. Yang terakhir ada implikasi. Oke, kita mulai dari definisi landasan. Apa itu landasan? Landasan secara bahasa atau KBBI artinya tumpuan. Secara istilah, landasan dikenal sebagai pondasi. Melalui pengertian tersebut sebagai suatu yang memiliki makna atau tumpuan dasar atau alas. Nah, dapat disimpulkan bahwa landasan merupakan gagasan yang dapat digunakan sebagai acuan atau pandangan dalam menentukan suatu hal. Oke, definisi pendidikan. Selanjutnya definisi pendidikan. Pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik yang berarti memelihara dan memberi latihan dengan memberikan pembelajaran mengenai pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan melalui pengajaran, pelatihan, maupun penelitian. Oke, saya kita adalah definisi sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab, syajaratun, artinya pohon kayu atau pohon kayu atau pohon menggambarkan pertumbuhan terus-menerus dari dasar bumi, dari tanah ke udara, dengan mempunyai cabang dan daun kembang atau bunga serta buahnya. Adapun secara terminologi berarti keterangan yang telah terjadi di kalangan pada masa yang telah lampau atau pada masa yang ada. Oke, definisi sejarah menurut para ahli ya. Menurut ilmu Ibnu Khaldun, sejarah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Terus menurut C.V. Bruce, sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Terus menurut Hugh, sejarah itu menitik beratkan pada pencatatan yang berarti dan penting saja bagi manusia. Yang keempat, menurut Herodotus, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Oke, definisi landasan histori. Landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah pendidikan. Sejarah atau historis merupakan keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian ataupun kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Tujuan pendidikan nasional, menciptakan warga negara yang nasional, demokratis, cakap, dan bertanggung jawab. Siap bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Dan praktek pendidikan selepas penjajahan menegakkan pengembangan jiwa patriotisme. Tujuan pendidikan nasional, mendorong siswa untuk menjadi mandiri, krisis, dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, hati diri bangsa dan budaya. Terus sistem pendidikan pada zaman dahulu ada yang pertama, pada zaman purba diterapkan dalam lingkungan keluarga yang bersifat alamiah, ya, mencakup pengetahuan sikap nilai-nilai dari kegiatan keagamaan atau upacara yang dilakukan untuk menyembah nenek moyang mereka masing-masing. Dan dalam lingkup keluarga mereka sendiri itu telah diajarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah diteruskan dari nenek moyang sebelumnya. Terus yang kedua ada pendidikan di zaman kerajaan Hindu-Buddha. Nah, selain pendidikan lingkungan keluarga dan masyarakat, sudah diselenggarakan lembaga pendidikan yang disebut dengan perguruan paguyuban atau pesantren sebagainya. Terus yang ketiga ada zaman kerajaan Islam, sudah berkembang ke lembaga-lembaga pendidikan lainnya seperti masjid dan pesantren, pondok pesantren. Pendidikannya di sini dilatih oleh para kiai, para ustadz ataupun para ustadz. Dan
mengenai masalah-masalah tentang ilmu agama. Terus yang keempat, pada zaman Portugis dan Spanyol, pendidikan zaman ini utamanya dimaksudkan demi penyebaran agama Katolik. Contohnya seperti tahun 1536 didirikan sekolah seminari di Ternate. Selain itu didirikan juga di Pulau Solor. Yang kelima adalah zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman ini terdapat dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Yang keenam, Jepang menyerahkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan ini berdampak positif. Anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk sekolah jadi mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak bangsawan dan keturunan Belanda. Oke, selanjutnya ada praktik pendidikan. Ya, pendidikan masa kemerdekaan. Pertama ada pendidikan masa kemerdekaan. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan memiliki landasan falsafah Pancasila dan landasan konstitusi berupa Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, yang pertama, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Yang kedua, pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Ya, yang kedua, pendidikan pada masa Orde Lama. Pendidikan pada masa Orde Lama fokus pada pengaturan pendidikan nasional. Pendidikan ditujukan untuk keberhasilan pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oke, yang ketiga ada pendidikan masa Orde Baru. Pendidikan masa Orde Baru bukan untuk tingkatan taraf kehidupan rakyat, terlebih buat tingkatan sumber energi manusia Indonesia. Namun malah mengutamakan orientasi politik supaya seluruh rakyat itu senantiasa patuh pada tiap kebijakan pemerintah. Oke, keempat ada pendidikan pada masa reformasi. Nah, pada masa itu mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada pengembangan peserta didik yang lebih berfokus pada pengelolaan masing-masing daerah otonomi pendidikan pada masa reformasi tersebut. Nah, yang berikutnya ada isu-isu problematika dalam landasan histori pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang luas dalam mendapat pembelajaran masalah. Kurang pemerataan di seluruh daerah di Indonesia ini masih kurangnya. Dan yang kedua adalah masalah mutu pendidikan. Yang mutu pendidikan menjadi sebuah masalah karena kebanyakan hasil yang dinilai dari sebuah mutu itu hanya dinilai dari sebuah nilai kognitif atau nilai akhir dari ujian nasional, dan mutu nilai tersebut harus sama antara desa dan kota sehingga proses pembelajarannya terfokus untuk meraih nilai UN tersebut. Nah, kita ada masalah otonomi daerah. Nah, banyak masalah yang disebabkan oleh masalah otonomi daerah. Di antara ada tarik-menarik kepentingan untuk urusan guru, serta saling lempar tanggung jawab untuk pembangunan gedung, sekolah, atau inventaris lainnya. Terus masalah kurikulum. Masalah yang disebabkan oleh kurikulum, pertama, belum semua tenaga pendidik mempunyai kemampuan untuk menyusun kurikulum. Kedua, semua komite sekolah atau bahkan orang Depdiknas belum memahami tata cara penyusunan kurikulum yang baik ketika kebingungan pelaksanaan dalam penerjemahan KTSP. Oke, selanjutnya implikasi sejarah terhadap pendidikan. Nah, menurut Nasution pada tahun 2008, masa lampau memperjelas pemahaman kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita pada masa yang telah lalu. Hal ini berarti pendidikan berpengaruh pada 4 hal. Di antaranya tujuan pendidikan untuk mengembangkan aspek keagamaan, kemanusiaan, serta kemandirian peserta didik.
Yang kedua adalah proses pendidikan, proses belajar mengajar, dan materi pelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Ya, sesuai tingkatannya dari mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Nah, yang ketiga ada kebudayaan nasional. Emil Salim dalam pidatonya tahun 2008 mengatakan bahwa kebudayaan nasional merupakan puncak-puncak budaya daerah dalam menjadi identitas bangsa Indonesia agar tidak diserap oleh budaya global. Yang keempat adalah inovasi pendidikan. Inovasi harus bersumber dari hasil-hasil penelitian pendidikan di Indonesia, bukan sekedar konsep-konsep dari dunia barat. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Jikalau misalnya ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kesimpulan ya, landasan historis pendidikan merupakan landasan pendidikan yang berhubungan dengan sejarah keadaan pada masa lampau. Landasan pendidikan historis memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah menciptakan warga negara yang sosial, memiliki jiwa sosial, demokratis, cakap, dan bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri memiliki beberapa sistem pendidikan sejak zaman dahulu, antara lain pendidikan keluarga, pendidikan kerajaan Hindu-Buddha, zaman kerajaan Islam, zaman Portugis dan Spanyol, zaman kolonial Belanda dan Jepang, dan banyak terjadi isu-isu pada zaman dahulu. Salah satunya masalah mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.